Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. Alhamdulillah, insyaallah kita akan masuk suratul Fath. Ya, surat yang sangat menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diungkapkan, laqad unzila alayya suratan ahabba ilai. Ya, sungguh malam ini telah diturunkan kepadaku satu surat yang sangat menggembirakan saya. Kenapa? Karena surat Al-Fatah isinya adalah basyair, ya, kabar-kabar gembira. Ya. Satu lagi, berbagai macam kabar gembira. Sebagian ulama mengatakan kurang lebih 12 macam kabar gembira bagi Rasulullah, para sahabat, dan tentu bagi orang-orang beriman. Ya. Al-Fathu artinya kemenangan. An-Nasru juga kemenangan. Ya. Apa bedanya? Ya. Sehingga harus diungkapkan dua kali. Inna fatahna, ya, wa yansurakallahu nasran aziza. Ya. Maka disebut Al-Fathu apabila kemenangan itu sampai pada tingkat di mana musuh-musuh Allah itu udah terkapar semua. Udah nggak bisa ngelawan semua. Ibarat tinju udah KO. Udah dihitung 8 kali masih nggak mau bangun. Itu namanya Al-Fathu. Ya. Sebagaimana doa Nabi Nuh, Nabi Shu'aib. Rabbana ftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Jadi yang diminta kemenangan yang membuat orang-orang kafir itu sudah tidak lagi berdaya. Ya. Ada an-nasru, ya, kemenangan yang membuat kaum muslimin eksis, tapi orang kafirnya masih ngelawan. Ya. Ya, sehingga perang Badar disebut dengan walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Nah, disebut Nasr. Ya, ya nanti Fathul Hudaybiyah atau Makkah disebut Fathu Makkah. Karena saat itu orang kafir sudah nggak bisa ngelawan lagi. Ya. Maka dua kata ini sering beriringan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Ya. Maka tidak mungkin ada al-fathu kecuali diawali dengan tabungan-tabungan an-nasru. Ya. Ya. Bahkan juga di sini ada kemenangan dengan arti al-zuhuru liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Ya. Kemenangan di mana orang beriman sudah bisa tampil dengan
ya, agamanya, dengan Qur'annya. Nggak takut lagi ngomong khilafah, nggak takut lagi ngomong jihad, ya, nggak takut lagi nyebut kitab-kitab tertentu. Ya, saat ini nyebut Fidal Quran nggak boleh, jangan nggak amniah, ya. Nyebut Majmu'atul Rasail nggak boleh, ya. Ya, karena memang masih jauh dari, ya, al-zuhur liyudhirahu ala din kulli. Masih jauh dari al-fathu, yang ada insya Allah baru an-nasru. Maka siapapun yang membaca al-fathu harus ingat, ya, sebelum al-fathu itu ada al-ahqafu. Ya. Di al-ahqaf manusia diajari oleh Allah cara beriman yang benar. Ya. Dituntut harus sampai istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Ya. Harus baik antara keimanan kepada Allah dan akhlak kepada manusia, wabil khusus kedua orang tua. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ya. Jadi belum sempurna, ya. Kalau baru salah satunya dengan orang tuanya udah bagus, tapi imannya belum bagus atau sebaliknya. Ya. Di Al-Ahqaf kita diajari dampak kehidupan orang-orang tidak beriman. Kaum Ad, wadhkur akho Ad. Ya. Diajari agar beriman dengan Al-Quran sebaik mungkin. Ya. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Quran. Ya. Maka seharusnya manusia yang ditarbiyah oleh suratul Ahqaf, ya, adalah manusia yang punya loyalitas tinggi kepada Allah, pada Rasulnya, kepada Al-Quran, akan nilai-nilainya, sehingga masuk surat Muhammad, Allah tegaskan bahwa kamu adalah sahibul haq, ya, orang yang betul-betul berada di jalan yang benar. Walladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim. Ya. Oleh karena itu kamu harus berjihad. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Ya. Kamu harus menata, mempersiapkan hidupmu dan kematianmu betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Yang nggak bisa seperti ini biasanya orang-orang munafik. Ya. Wa yaqulu alladhina amanu laula nuzzilat surah fa idza unzilat suratun muhkamah wa dzukira fiha al-qital dan seterusnya. Ya. Ya, semoga langsung nyambung, ya. Nggak perlu saya jelaskan lagi. Ya. Kalau kamu nggak bisa begini, jangan-jangan kamu ada munafik. Am hasiballadzina fi qulubihim maradun allan yukhrijallahu adghanahum walau nasha'u la'araynakahum fala'araftahum bisimahum. Ya. Jika belum bisa, ayo kembali kepada Al-Quran. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Ya.
Maka dengan Al-Quran, kamu akan sadar betul bahwa hidup ini kalau tidak ditata dengan Al-Quran, hidup ini tidak lebih dari main-main dan sia-sia. Innamal hayatud dunya la'ibu walahu. Ya. Masih nggak mau juga, ya udahlah. Kamu nggak like hidup, saya gantiin orang lain aja. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Ya. Jadi Al-Ahqaf Muhammad Al-Fatah atau juz 26 ini semacam Maratibul Amal, ya, versi juz 26. Ya, ada Maratibul Amal, ya, versi Ruknul Amal, ya, Fahmu wal Ikhlas wal Amal, ya, ya, ada Maratibul Amalnya. Ya, mirip-mirip lah, ya. Tapi Maratibul Amal versi juz 26 seperti ini. Jadi nyampe surat Muhammad itu ya udah berdarah-darah tuh, ya. Imma orang kafir yang berdarah atau orang beriman. Ya. Maka masuk surat Al-Fatah, ya, garansi, ya, bahwa perjuanganmu itu, ya, akan menuai kemenangan, akan berproses menuai kemenangan. Ya tentu itu akan menjadi satu kebahagiaan bagi orang beriman. Istilah politiknya itu pecah telur. Ya. Selama marotibnya ya seperti surat Al-Ahqaf dan surat Muhammad. Ya. Masuk surat Al-Hujurat, ya, marotibnya adalah, ya, perkuat akhlak, ya, baik akhlak terhadap pimpinan, di dalam hal ini adalah Rasulullah, ya, dan yang mewakilinya untuk selanjutnya akhlak terhadap orang-orang beriman, ya, agar menjadi masyarakat yang solid. Nah, itu dibahas, ya, sehingga supaya solid harus satu dengan yang lain menjaga perasaannya, ya. Jadi al-hujurat kalau dipahami terpisah seakan-akan, ya sekedar jangan melecehkan orang. La yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairan minhum, ya. Tapi dalam maratibul amal, maratibul hayah, hayatil mukminin, tidak menghina, tidak suudzon, ya, tidak memberi julukan jelek, ya, itu enggak, bukan sekedar supaya tidak menyakiti orang lain, tapi itu bagian daripada membangun soliditas masyarakat, ya, karena masyarakat yang saling bermusuhan, saling membenci satu dengan yang lain, ya, masyarakat yang tidak akan mampu membangun kehidupan yang baik, ya. Masuk surat Qaf, kembali diingatkan tentang pentingnya hidup dengan Al-Quran. Qaf wal Quranil Majid. Wadhakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Ya, maksudnya apa? Ya, ibarat kamu berhasil telah membangun sebuah gedung yang bagus, maka harus ada maintenance-nya. Ya, ya.
Setelah kamu bangun kehidupan yang bagus sesuai dengan Al-Quran, maintenance-nya apa? Harus terus pegang Al-Quran, pegang teguh Al-Quran. Ya. Jadi yang sudah berhasil ya, di tingkat istilahnya udah beres semua ya kehidupan kaum muslimin A sampai Z udah beres semua. Udah nggak ada lagi tuh istilah eh, ini ada Yahudi, ini ada Nasrani yang akan merongrong, ini ada munafik akan merongrong, udah nggak ada semua udah tiarap semua udah. Ya. Tapi kalau nggak di maintenance, ya dia akan menyusut, menyusut, menyusut sampai hilang seperti yang ada saat ini. Ya, maka perawatannya itu dengan Al-Quran. Ya, 100 tahun sebelum 3 Maret 1924 ya musnahnya khilafah Islamiyah 100 tahun sebelumnya itu ya para ulama sudah melihat isyarat-isyarat ke arah itu ya. Nah, wah ini kalau masyarakat gini terus ini ya kehidupannya dengan Al-Quran menurun 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 lama-lama hilang ini ya. Maka seorang ulama di Turki ya walaupun dia bukan asli Turki, aslinya orang Arab, tapi tumbuh di Turki, namanya Badi'uz Zaman An-Nurusi, ya, bikin sebuah gerakan kembali kepada Al-Quran. Ya. Nama gerakannya Nurul Quran. Ya. Namun oleh musuh yang terus bekerja untuk menghancurkan khilafah, terendus. Wah ini kalau begini program penghancuran khilafah, penghancuran umat bisa gagal ini. Ya. Maka Nurul Quran itu pun di bumi hanguskan, aktivis-aktivisnya dibunuh, digantung dan lain sebagainya. Ya, ya begitulah kehidupan. Ya, ya watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya, hidup ini akan berputar. Ya, betapapun kamu sebagai kaum muslimin yang punya manhaj yang memberi jaminan al-fathu wan nasr ya. Tapi kalau nggak dipakai ya ya biasa aja ya seperti umumnya orang lain, manusia lain ya. Baik itulah ya kronologis yang harus kita pahami apa yang dimaksud dengan di juz 26 ini al-ahqafu wa Muhammad wal fathu wal hujurat ya wa suratul qaf ya. Ya, semoga semuanya sehat, panjang umur, bisa terus berlanjut sampai surat Qaf insya Allah, bahkan berlanjut ke surat-surat berikutnya insya Allah. Ya. Jadi seperti yang tadi dijelaskan, sebagian ulama mengistilahkan ya, suratul basyair. Ya. Tentu yang dimaksud suratul basyair di sini istihad aja ya, nggak ada riwayat dari Nabi atau para sahabat ya, ya. Surat yang berisikan kabar-kabar gembira, harapan-harapan agar kaum muslimin optimis ya. Maka salah satu basyairnya adalah di ayat ya, 28 ya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi ya. Bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Ya. Bahwa Islam ini kalau dijalankan prosedur-prosedurnya ya
maka akan OTW menuju liyudhirahu ala dini kulli. Ya, mengungguli ya seluruh sistem kehidupan yang ada, ya, di mana saat ini sedang menjajah umat manusia, apakah sistem kapitalisnya, apakah sistem komunisnya, ya, ya. Sementara sistem Islam istilahnya aja nggak boleh keluar, ya, ya. Istilahnya nggak boleh keluar, nggak boleh diucapkan. Oh, kalau kamu mengucapkan berarti kamu uh, apalah yang teroris, yang ekstremis. Ya. Jadi orang-orang beriman justru dilabelin dengan label-label negatif, ya, yang kemudian menyatu dengan ketidakpahaman umat yang kemudian rahmatan lil alamin itu artinya ya Islam yang nurut-nurut aja dah, jangan jangan ya Islam yang pokoknya ibadah aja dah, ya, jangan mikirin-mikirin yang lain, ya, biarlah kehidupan ini diatur oleh orang kafir, orang munafik, orang ahli maksiat, ya. Wa kafa billahi syahida, ya. Dan Allah Maha tahu siapa-siapa orang beriman yang hidupnya merintis liyudhirahu ala dini kullihi, ini siapa yang enggak merintis, ya. Nah, ini salah satu basyair, ya, kabar-kabar gembira yang digaransi oleh Allah dari surat Al-Fatih, ya. Ada basyair misalnya, ya, di ayat 21, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha, ya, ada kemenangan lain yang saat ini mustahil kamu meraihnya, ya. Tapi kalau maratibul amal dari Al-Ahqaf surat Muhammad itu dijalankan, ya, maka kemenangan apa saja atau prestasi kaum muslimin yang saat ini lam takdiru alaiha, ya, maka Allah jamin qad ahatallahu biha, ayat 21, ya, maka Allah sudah mempersiapkannya. Allah Maha tahu untuk mengantarkan umat kepada ahatallahu biha itu, ya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Maka tarbiyah surat Al-Ahqaf, Al-Muhammad sampai Al-Fatah ini ya harus menghasilkan sebuah keyakinan, ya. Di Al-Anfal dan di Al-Ahzab yang nggak yakin berarti masih ada kemunafikan atau ada kemaksiatan yang terlalu besar, ya, yang banyak, ya. Di Al-Anfal dikatakan idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum, ya, gharra haula'i dinuhum. Orang munafik dan orang ahli maksiat melihat perjuangan orang-orang beriman itu kepedean, ya. Padahal menurut mereka nggak masuk akal, ya. Ya. Sementara kata Al-Fatah ayat 21, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha, ya, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli.
Wa kafa billahi syahida. Ya. Di Al-Ahzab ya hampir sama. Ya, melihat perjuangan orang beriman itu wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Ya. Apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya itu omong kosong, ghurura, nepu ya. Mana mungkin umat Islam bisa menguasai dunia ya. Mana mungkin kalau bicara saat ini ya umat Islam punya kekuatan militer yang membuat musuh takut terhibu nabihi adu Allah wa adu wakum. Ya, ya. Walaupun siapa yang mengamati perjuangan kaum muslimin Hamas ya bisa maka terlihat betul itu cikal bakal kekuatan militer yang luar biasa ya. Ya, mana mungkin kaum muslimin mandiri secara ekonomi kalau melihat kondisi sekarang. Sehingga janji-janji Al-Quran akan dikatakan ma wa'adanallahu illa ghurura. Orang yang seperti itu munafik karena melihat perjuangan kaum muslim itu dengan logika, bukan dengan janji Allah seperti di surat Al-Fatah 21 ini atau ayat 28 ya. Hmm, hmm. Jadi setelah basyair ini diberikan oleh Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bermimpi ya tahun 6 Hijrah ya. Berarti baru selesai perang Khandaq yang sangat legendaris itu. Ya, baru bermimpi. Mimpinya apa? Bahwa Rasulullah yang selama ini diusir dari Mekah, ya, nggak boleh tinggal di situ. Saat tinggal di situ dimusuhi, dibaikot, di embargo dan segala kondisi kehidupan yang sangat menyakitkan, sehingga Rasulullah pindah bersama bersahabat ke Madinah. Ya. Sampai di Madinah masih diparanin untuk dihabisi juga. Terjadilah perang Badar, terjadilah perang Uhud, ya, terjadilah perang Khandaq utamanya ya. Di sela-sela itu ada Banu Quraidah, ada Banu Qainuqa, ada Banu Nadir. Ya. Pokoknya ada nggak mungkin lah Rasulullah itu akan perjuangannya mencapai puncaknya. Ya. Tapi di 6 Hijrah itu tiba-tiba Rasulullah mimpi. Ya. Masuk Masjidil Haram dengan penuh keamanan. Ya. Sudah dalam keadaan bertahallul. Ya. Ayatnya berbunyi apa? Laqad sadaqallahu Rasul Rasulah ru'ya bil haqq. Ya. Ayat berapa itu? Ya, ayat 27. Ya. La tadkhulunnal masjidal haram. Dijamin kamu pasti masuk Masjidil Haram. Ya. Insyaallah aminina muhalliqina ru'usakum. Ya. Jadi bisa dibayangkan ya masyarakat Jakarta ini ya
pindah dari kampungnya masing-masing, yang dari Sumatera Barat, Jakarta, yang dari Jawa Timur ke Jakarta, yang dari Sulawesi ke Jakarta. Giliran mau Idul Fitri ya rame-rame keluar semua dari Jakarta. Ya, padahal ya keluarnya dengan penuh aman. Ya, eh, keluarnya ya karena karena kesukaannya bukan karena paksaan. Bagaimana dengan Rasulullah? Ya, diusir. Ya, mimpi seperti ini ya otomatis. Ya, ya. Mimpi ini menjadi satu kerinduan yang luar biasa untuk bisa pulang kampung istilahnya. Ya. Akhirnya di tahun 6 Hijrah setelah mimpi ini Rasulullah memutuskan satu keputusan. Bahwa kaum muslimin siap-siap kita semua umroh bersama. Ya, ya umroh dulu nggak ribet kayak sekarang. Tak pakai visa lah, pakai hotel lah. Umroh dulu ya udah berangkat aja. Ya, ya rame-rame Rasulullah itu umroh. Ya, ya karena umroh nggak bawa senjata, nggak bawa persiapan apa. Pokoknya niat ibadah aja. Ya, ya adapun di sela-sela ibadah itu bisa ya pulang kampung ya alhamdulillah. Ya. Dan Rasulullah tahu pasti ini kaum musyrikin Quraisy ya marah ini. Ya, kok berani-beraninya ya. Ya, kan kita masih kuat ya. Kok mereka udah berani-beraninya apa datang ke Masjidil Haram untuk umroh. Ya. Makanya Rasulullah mengadakan istinfar istilahnya ya. Istinfar itu ya mobilisasi besar-besaran. Ya. Ayo pokoknya siapa yang menjadi penduduk kota Madinah ya harus ikut program ini. Ya, ya, ya istilahnya agak mengancam ya. Awas saya nggak ikut ya, gitulah ya. Ya, maka saat Rasulullah memobilisasi besar-besaran itu, Al-Quran menyadarkan Rasulullah, sabar ya, nanti kamu akan ketemu Al-A'rab. Ya, Al-A'rab itu penduduk Madinah yang ya katakan cuma statusnya sebagai penduduk aja, nggak aktivis ya, nggak aktif mengikuti perkembangan perjuangan dengan Rasulullah. Ya, ya. Suruh ngaji nggak mau, suruh ikutan kegiatan ini nggak mau. Ya, ya. Cukuplah saya sebagai anggota ya penduduk kota Madinah itu, gitu aja udah. Ya. Sehingga ketika ada pengumuman mobilisasi besar-besaran, ya, semua penduduk Madinah harus ya, berangkat ke Makkah untuk ihram. Ya. Maka orang Arab itu ya intinya orang yang ya, berada di dalam masyarakat Islam tapi pasif. Ya. Suruh ngaji nggak mau, suruh ini nggak mau. Ya. Mungkin juga sholat ibadahnya nggak mengikuti umumnya masyarakat. Ya. Akhirnya Al-Arab ini Al-Quran menjelaskan ya, ya mereka keberatan ya pakai logika gitu ya. Ya. Ini kegiatan kok nggak masuk akal sekali ya. Ya. Selama ini kita 5 tahun di Madinah ini didatangi oleh Quraisy itu untuk diperangi.
Kok sekarang kita mendatangi mereka? Apa nggak setor nyawa? Ya, ya. Tapi mereka mau terus terang takut ya. Jadi ketika ada mobilisasi mereka beralasan ya. Aduh gimana kita di rumah ini repot ya. Ya, urusan bisnis, urusan keluarga ini nggak bisa ditinggal ini ya. Maka Al-Quran menjelaskan nanti kamu akan ketemu orang-orang seperti ini. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna. Itu di ayat yang ke-11. Ya. Jadi instruksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya tidak diikuti, kemudian ditimbang dengan logika. Ya, ya dengan logika ya otomatis nggak masuk. Mereka katakan syahwalatna amwaluna wa ahluna. Ya, tapi kemudian alasan mereka itu dibongkar oleh Allah. Bohong kamu itu. Ya. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Sebetulnya di hatinya nggak ngomong begitu maksudnya. Di hatinya itu cuma takut aja. Ya, ya takut apa nanti bisnisnya bangkrut ya. Apa anak-anaknya, anak istrinya ditinggal jadi terlantar. Ya, ya. Maka dijawab oleh Allah, "Qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw naf'a." Ya. Memang yang bisa memberi manfaat dan madarat itu makhluk manusia. Ya. Itu milik Allah sepenuhnya. Ya. Bahkan ya overestimate ya istilahnya ya. Terlalu yakin. Saya jamin katanya mereka maksudnya para sahabat yang berangkat ke Mekah itu ya nggak bakal balik lagi. Ya. Termasuk Rasulnya nanti mereka akan hanya balik nama. Ya kalau pakai logika ya bisa aja begitu. Ya, ya bal banantum allai yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadaw wa zuyyina dzalika fi qulubihim wa dhanantum dhanna wa kuntum qauman bura. Ya. Ya, walaupun pada akhirnya semua kekurangan-kekurangan ini ya diberi basyair, diberi satu kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pada akhirnya orang-orang seperti ini akan bisa diatasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya seperti yang dikatakan satu da'auna ila qaumin qul lil mukhallafina min al-a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadidin tuqatilunahum aw tuslimun. Ya, kalau hari ini kamu nggak mau ikut perang, nanti kamu ya, otomatis juga pasti ikut, pasti kamu akan diperangi ya, oleh kaum yang lain. Ya, ya. Maka pada akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berangkat bersama para sahabat. Ya, ya begitulah ya. Ya. Ternyata di perjalanan ada informasi bahwa ada sekelompok orang kafir memanfaatkan perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini untuk menyerang Madinah. Mumpung Madinah nggak ada orang, kita serbu. Ya. Akhirnya Rasulullah pun menegaskan para sahabat tertentu ya untuk
menghadapi orang-orang yang ingin menyerang kota Madinah dan berhasil diatasi. Ya. Berangkatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang di daerah namanya Hudaybiyah. Ya. Rasulullah bertemu dengan kaum Khuza'ah. Ya. Khuza'ah ini kabilah yang ya kafir tapi pro dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Salah seorang dari Bani Khuza'ah namanya Badil bin Warqa ya, membocorkan informasi Rasulullah siap-siap orang Quraisy akan menghalangi kamu untuk sampai ke Makkah. Ya. Kenapa dihalangi kan kami tidak ya tidak niat berperang, kami mau niat ibadah. Ya. Nih buktinya kami tidak siap, tidak membawa peralatan perang. Ya. Ya. Tapi ya namanya orang lagi kedua kelompok yang sama-sama sedang berperang, nggak bisa, pokoknya nggak boleh masuk ke Makkah. Ya. Kak, ya, ya terjadilah perundingan-perundingan. Jadi kalian tuh maunya gimana sih? Ya, ya, ya sudahlah kita berunding aja. Ya. Maka perundingannya disebut dengan Sulhul Hudaybiyah. Ya. Di mana ada poin-poin tertentu, intinya ya sudah ya sampai 10 tahun ke depan kita tidak boleh saling menyerang. Ya. Kalau ada penduduk Madinah datang ke Makkah, ya, ya, ya maka ya boleh saja itu dilakukan ya. Tapi kalau ada penduduk Makkah mau bergabung ke Madinah nggak boleh lagi ya. Ya. Jadi, nggak seimbang berarti ya perjanjiannya. Kalau menguntungkan Quraisy eh, ya boleh. Tapi kalau merugikan nggak boleh. Tapi kalau menguntungkan kaum muslimin di Madinah nggak boleh. Ya. Banyak perjanjian-perjanjian yang tidak imbang sehingga membuat Umar radhiyallahu an ya ya gak kuat curhat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bukankah kita ini berada di jalan yang benar? Kenapa perjanjiannya kayaknya kita ini rendah banget gitu. Ya, ya sudahlah Umar. Ini sudah semua petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Ya, ini petunjuk dari Allah. Saya bukan bukan istilahnya dengan istihad sendiri. Ya, barulah Umar yakin. Ya, maka kembalilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jadi umroh. Ya, saat kembali itulah turun Inna fatahna laka fathan mubina. Ya, ya, kalau makna lebih realnya gitu, wahai Muhammad, sepertinya kamu itu kalah. Ya, ya tapi sehakikatnya kamu itu ya sudah berada dalam kemenangan yang nyata. Ya. Di mana letak kemenangannya? Ya, karena ya, yang saat ini kaum muslimin itu tidak diakui keberadaannya. Tapi ketika mereka mau berunding, ya, berarti itu sudah diakui eksistensinya. Ya. Wah, ini merupakan satu komunitas ya, yang harus diperhitungkan itu tahun 6 Hijrah itu sudah diakui oleh kaum musyrikin. Maka ibaratnya Rasulullah ya rela ya menandatangani perjanjian-perjanjian yang sangat tidak adil ya yang dari kaum musyrikin perjanjiannya itu diwakili oleh Suhail dan dari kaum muslimin
diwakili oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika draftnya oleh Ali bin Abi Thalib diajukan, cuma gara-gara Bismillah aja nggak mau. Ya, apaan nih Bismillah? Coret. Ya, ya, para sahabat seperti Ali juga gergetan juga. Ya Allah, harus Bismillah aja nggak boleh. Ya udah sabar, sabar, sabar. Ikutin aja. Ya, ya sampai segitu. Ya ngalahnya Rasulullah demi ya agar mereka jadi mengakui ya komunitas kaum muslimin yang ada. Baca lagi ya. Hadza ma salaha Muhammadur Rasulullah. Ah, Rasulullah. Kenapa kayak Rasulullah ini? Gak mau ya. Kalau memang dia itu Rasul, ngapain kita perang dari dulu? Ya, kita itu perang karena dia kayak ngaku-ngaku Rasul itu. Jadi maunya apa? Masalah bihi Muhammad bin Abdullah katanya. Ya udah ikut-ikut diganti oleh Ali Muhammad bin Abdullah. Terus ya udah nomor satu, nomor dua semua mengecewakan. Ya, ya udah nggak apa-apa lah Umar, nggak apa-apa lah semua sahabat yang keberatan. Ya, ya, akhirnya semua membayar damnya ya yang tadinya agak berat ya sampai Ummu Salamah mengingatkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah mulailah menyembelih ya. Ya, baru akhirnya semua menyembelih. Ya. Akhirnya pulang ya, dengan kabar gembira ayat ini. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya. Makanya Rasulullah menyebut surat yang paling membahagiakan saya. Ya. Ya. Umar pun masih mengungkit-ungkit ayat tadi itu. Ayat 27 itu. Ya Rasulullah katanya laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haq la tadkhulunnal masjidal haram. Engkau akan masuk Masjidil Haram. Ya. Ini buru-buru Masjidil Haram. Ya. Tanah haramnya aja nggak bisa masuk. Terhalang sampai Hudaybiyah. Ya. Ya, ya, kata Rasulullah. Ya. Yang bilang tahun ini siapa? Ya. Karena Allah cuma mengatakan kamu akan masuk. Allah nggak menyebut tahunnya, apalagi bulannya. Ya. Ya. Ya, begitulah. Janji Allah itu pasti, tapi tidak bisa diburu-buru. Ya, akhirnya Umar ya karena peristiwa ini ya kadang-kadang suka khawatir. Aduh gimana ya nanti kalau apa yang saya lakukan ini diabadikan diabadikan oleh sebuah ayat kan malu saya ya, ya. Tapi akhirnya ayatnya justru memberi kabar gembira. Begitulah akhirnya Rasulullah pulang ke Madinah ya dan baru ya di sampai di Madinah tahun ke-7, tahun ke-8 ternyata kaum musyrikin ya melanggar dulu perjanjian-perjanjiannya. Ya. Ya akhirnya Rasulullah ya sudahlah nggak ada janji-janjian udah kita datang ke Makkah kita kuasai kota Makkah ya dan terjadilah Fathu Makkah ya yang merupakan kelanjutan dari Hudaybiyah ini. Makanya para mufassirin mengingatkan Inna fatahna laka fatham mubina ini nggak bisa dipahaminya sejak terjadinya Fathu Makkah ya. Tapi difahaminya sudah harus dari tahun 6 Hijrah yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah itu ya. Itulah sudah cikal bakal kemenangan umat Islam sampai menuju Fathu Makkah ya. Fathu Makkah itu sendiri adanya di Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Baik jamaah rahimakumullah, inilah
ya, sekilas pandang dari ya, surat al al-Fatah ya. Apakah istilahnya mahawir ya. Ya, pokok-pokok pembahasannya seperti itu ya. Dan semuanya ini tidak terlepas dari ayat yang ke-29 ya. Kehidupan umat yang baik secara vertikal, baik secara horizontal. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada dan seterusnya. Ya. Baik, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.